Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di malam hari, di sholat maghrib berjamaah. Dan kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan ibadah kita ini dengan ngaji ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk mengarang kitab Nasihatul Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak dan ibu-ibu, kita masih ngaji kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ketiga, bab khumasi, bab yang isinya 5 poin nasihat. Seperti yang sudah kita bicarakan kemarin, makalah yang ketiga ini merupakan pengandikan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, la yu'tillahu li ahadin khamsan illa wa qad adda lahu khamsan ukhra. Allah tidak memberikan sesuatu kepada Allah tidak memberikan kepada seseorang yang 5 kecuali Allah sungguh telah mempersiapkan bagi orang tadi itu 5 hal yang lain. Jadi Allah sudah memberi yang 5, dengan pemberian yang 5 itu Allah menyiapkan pemberiannya 5 yang lainnya. Nah, yang 5 yang diberikan yang kedua itu merupakan balasannya. La yu'atihi syukra wa qad adalahu ziyadah. Allah tidak memberikan kepada seseorang rasa syukur kecuali Allah sungguh menyediakan bagi orang yang diberi kemampuan bersyukur tadi itu bertambahnya nikmat. Wala yu'tihi du'a illa qad adalahu istijabah. Yang kedua, Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada seorang untuk berdoa kecuali Allah juga menyiapkan untuk memberikan kepadanya istijabah.
dikabulkannya doa. Wala yu'tihi istighfara illa qad abdalahu ghufran. Dan Allah tidak akan memberikan kepada seseorang itu kemampuan beristighfar kecuali Allah juga akan menyiapkan bagi orang itu ampunan. Wala yu'tihi taubata illa wa ta'addalahul qabul, dan Allah tidak akan memberikan kemampuan kepada seorang itu untuk bertaubat kecuali Allah juga menyediakan diterimanya taubat. Wala yu'tihi shadaqata illa wa ta'addalahu taqabbula. Dan Allah juga tidak memberikan kemampuan pada seorang untuk bersedekah kecuali Allah juga menyiapkan baginya diterimanya sedekah itu. Nah, poin yang pertama, bahwa Allah itu tidak memberikan kemampuan bersyukur kecuali Allah kemudian memberikan tambahan atas nikmat yang sudah diberikannya itu sudah kita bahas. Ya, jadi sekali lagi, kemampuan untuk bersyukur sendiri itu merupakan pemberian Allah. Lalu kalau orang itu betul-betul bisa bersyukur, itu merupakan karunia yang besar, dan Allah kemudian masih akan memberikan tambahan nikmat ya bagi orang yang mau bersyukur itu. Nah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan poin yang kedua. Wala yu'tihi du'a illa wa qad addalahul istijabah. Wala yu'tihi du'a, dan Allah tidak akan memberi kemampuan orang untuk berdoa illa wa qad addalahul istijabah, kecuali Allah juga menyediakan bagi orang yang diberi kemampuan berdoa itu al-istijabah. Al-istijabah itu berarti pengabulan atas doanya itu. Nah, pernyataan ini oleh Imam Nawawi kemudian diberikan penjelasan dengan mengutip firman Allah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Ya. Ini merupakan pernyataan Allah dalam Al-Quran yang menjadi dasar bahwa setiap doa yang dipanjatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah dijamin ya dikabulkan doa itu. Ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk janji Allah ini kepada orang yang mau berdoa kepadanya ya, yang niscaya akan diijabahi atau dijawab atau dikabulkan doa itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu, ya, kalau rasa syukur itu ada dalam diri kita, tidak lain merupakan pemberian Allah. Ya. Ya. Jadi kalau kita bersyukur itu jangan kemudian kita menganggap bahwa syukur itu atas kemampuan diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat, kok kita bisa bersyukur, itu sebenarnya rasa bersyukur atau kemampuan bersyukur kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah. Nah, demikian pula dalam hal doa.
Ya. Nabi menyatakan wala yu'tihi du'a, dan Allah tidak memberikan kemampuan untuk berdoa kepada seseorang. Ya, ternyata kalau kita itu ketika menghadapi berbagai hal, lalu kemudian ada kesadaran, ya, kita ini punya Tuhan, lalu kemudian terdorong untuk memohon pertolongan kepada Tuhan, kepada Allah. Loh, ternyata itu semua yang menggerakkan Allah itu, ya, yang menggerakkan kita, ya, yang menyadarkan kita itu punya Tuhan, yang menyadarkan kita lalu bergerak mau meminta pertolongan kepada Allah. Loh, itu ternyata tidak kok dari kita sendiri itu, ya. Kemampuan berdoa itu ternyata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang perlu kita hayati dulu, kita sadari dulu itu, ya. Ya. Wong nyatanya banyak kok ya, orang itu apa namanya? Tidak mau berdoa kok, dan tidak bisa berdoa. Nah, kalau kita itu mau berdoa kepada Allah, wah itu ternyata merupakan karunia, merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Dalam hadis Nabi dinyatakan ad-du'a mukhul ibadah. Ya. Doa itu otaknya ibadah. Mengapa kok doa itu disebut sebagai otaknya ibadah? Ya, karena orang itu ketika dia mau berdoa, ya, sekali lagi, kalau seseorang itu mau berdoa, itu jelas menunjukkan kesadaran bahwa dia punya Tuhan, ya, dan ada kesadaran bahwa dia itu butuh terhadap Allah dan butuh dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lu makanya Masya Allah ya, doa itu ibadah, bahkan otaknya ibadah. Orang kok sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia sudah tidak membutuhkan Allah lagi. Dia merasa dirinya sudah hebat, ya, sehingga tidak perlu meminta kepada Allah, tidak perlu meminta dibantu Allah. Nah, orang yang beriman, ya, itu justru orang yang merasa fakir, orang yang merasa butuh untuk dibantu Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan merasa butuh dibantu Allah itulah dia kemudian mendekatkan diri kepada Allah sampai direwangi merengek-rengek, ya, meminta, memohon, bahkan kadang-kadang sampai ketika mohon saking butuhnya itu sampai menitikkan air mata, menangis itu. Ya. Jadi ya Allah, ternyata kalau kita itu bisa berdoa, ya, dan kita doanya itu tulus, memohon betul kepada Allah, ya, butuh dibantu Allah, itu ternyata merupakan ekspresi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak pernah berdoa menunjukkan dia tidak punya keimanan kepada Allah, ya. Karena apa? Dia sudah tidak merasa butuh dengan Allah. Ya. Makanya menarik itu ya, sekali lagi ketika Nabi kita Muhammad SAW itu menyebut doa itu justru malah intinya ibadah, otaknya ibadah. Tidak sekedar ibadah. Di hadis lain ada memang yang sekedar ad-du'a wal ibadah, doa itu ibadah. Tapi di redaksi lain eksplisit itu ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ya. Nah, karena doa itu ibadah, Bapak dan Ibu, yang harus kita sadari, sebenarnya doa kita itu dikabulkan atau tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah berpahala, ya. Jadi berdoa itu berpahala, ya.
Ya, sekali lagi ya, terlepas dikabulkan atau tidak oleh Allah itu, kita sendiri berdoa itu sudah mendapatkan pahala. Karena apa? Karena berdoa itu ibadah. Luar biasa. Nah, kalau kemudian Allah memberikan balasan, itu sebenarnya bonus itu. Bonus itu ya. Ya, bonus yang Allah berikan kepada kita. Ya, dan memang Allah menjamin, ya, menjamin doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau doa kita itu katakanlah belum dikabulkan, ya, itu jangan tergesa-gesa lek ndang kemudian lalu lek ndang kepengin dungane iki lek ndang dikabulke, ya. Dan jangan putus asa, lalu kemudian nak orang dikabul-kabulke iki terus kemudian lalu berhenti berdoa. Jangan, ya, jangan. Ya. Sebagian orang kan ada yang begitu, ya. Ada yang rumangsane karena Allah itu sudah menjamin doa dikabulkan, begitu doa sekali dua kali itu langsung sudah nagih. Loh, ini gimana Allah ini? Oh, saya sudah berdoa kok tidak dikabul-kabulkan ini. Ada yang begitu. Lah, yang seperti itu tuh namanya tergesa-gesa dalam berdoa, ya. Nah, kalau kok sampai kemudian kok bareng orang dikabulkan atau belum dikabulkan dalam jangka waktu tertentu kok kemudian lalu sudah tidak berdoa lagi, namanya itu putus asa, ya, putus asa. Ya. Dan itu yang ingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya di dalam kitab Al-Hikam, ya, yang sekarang saya mulai ngaji setiap Sabtu sore di Masjid Agung Semarang gitu, ya, di Kauman gitu, ya. Ya. Ibnu Athaillah dawuh begini, ya. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liyaksika. Ya. Janganlah tertundanya waktu pemberian, ya. Jadi waktu pemberian itu waktu dikabulkannya doa itu maksudnya, ya. Meskipun engkau terus-menerus berdoa menyebabkanmu berputus asa, ya. Dilarang ini oleh Ibnu Athaillah, ini dipesan, ya. Jangan sampai kita putus asa kalau doa kita belum dikabulkan itu, kemudian tadi, ya, berhenti berdoa, jangan, ya. Ya, jangan, ya. Nah, ini yang menarik. Fahuwa bominalaka al-ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaruhu di nafsik. Agak sulit ini, ya, kalimatnya ini, tapi indah sekali. Sebab Allah itu telah menjamin pengabulan bagimu, tapi pengabulannya itu dalam bentuk yang Dia pilihkan untukmu, bukan selalu dalam bentuk yang engkau pilih untuk dirimu sendiri, ya. Jadi kadang-kadang kalau kita memohon kepada Allah itu, ya, daftarnya rinci, itu menurut apa? Menurut kemauan kita semua itu, ya. Saya mau begini, mau begini, mau begini, mau begini, ya. Jadi, ya. Lah Allah itu kalau seandainya mengabulkan itu, mengabulkannya tidak selalu, ya, tidak selalu harus sesuai dengan apa yang kita minta itu, ya, tentu saja dengan pilihan Allah sendiri, ya. Ya. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ya. Dan Allah itu ketika mengabulkan pada waktu yang Dia kehendaki, bukan waktu yang kau kehendaki, ya. Ya. Nah, kalau kita ini kan minta itu kan maunya kan waktunya dikehendaki
mengikuti maunya kita besok atau besoknya lagi atau besok ya. Ya enggak, ya. Waktu yang menentukan adalah Allah. Ya. Allah menjamin doa pasti dikabulkan, ya. Hanya saja memang sekali lagi bentuk pengabulannya tidak harus sesuai dengan apa yang kita mau. Waktu dikabulkannya juga tidak harus sesuai dengan waktu yang kita mau. Bentuknya pengabulannya ya sesuai dengan kehendak Allah, waktu pengabulannya juga sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan sampai kita itu lalu kemudian mendikte Gusti Allah seakan-akan dengan doa itu lalu kemudian kita memaksakan kehendak kepada Allah itu jangan sampai ya, jangan sampai ya. Ya. Nah itu ya, ini menarik ini saya kira ya, menarik. Nah, ini yang harus kita pahami betul-betul ya. Jadi persoalan Allah mengijabahi doa itu pasti dijamin Allah. Wong Allah sendiri menyatakan itu berkali-kali dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, cuma sekali lagi waktu dikabulkannya dan bentuknya itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tetapi itu harus betul-betul merupakan kehendak Allah sendiri. Ya. Nah, kalau kita membaca hadis ya, dalam salah satu hadis itu Nabi Muhammad SAW itu pernah memberikan kemungkinan bentuk dikabulkannya doa. Ya. Jadi dikabulkannya doa itu tidak kok kemudian lalu harus sesuai dengan tadi itu apa yang kita inginkan ya. Ya Allah, saya nyuwun panjenengan paringi mobil. Ya Toyota Alphard ya sing tawas nganti apa mana nganti kiri-kiri itu ya. Ya belum tentu ya. Kok lalu kemudian dikabulkan sesuai dengan daftar yang kita minta itu. Ya. Nah ternyata menurut Kanjeng Nabi itu ada kemungkinan bentuk dikabulkannya itu. Ini saya bacakan ya. Mamin muslimin yada'u bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin ya. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak pula pemutusan hubungan kekeluargaan atau silaturahim illa atahullahu biha ihda thalathin. Kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga hal. Udah. Imma antu ajjala lahu da'watuh. Ya, yang pertama, ada kalanya Allah memang segera mengabulkan doanya. Ya, jadi permintaannya apa, oleh Allah langsung dituruti. Ya. Wa imma ayat dakhiraha lahu fil akhirah. Ada kalanya ya, Allah menyimpannya sebagai pahala baginya di akhirat. Ya. Jadi tidak dikabulkan doa, tetapi permintaannya itu kemudian nanti dijadikan sebagai pahala di akhirat. Ya. Wa imma ayasrifa anhu binasu'i mithlaha. Dan ada kalanya Allah memalingkan darinya keburukan yang sebanding dengan doanya itu. Ya, bisa jadi yang bentuk ketiga malahan tidak dituruti kemauannya, doanya, tapi Allah menghindarkan dia dari berbagai macam keburukan yang sebanding dengan permohonannya. Masya Allah ya. Ya. Permintaannya tidak dituruti, tapi justru dia dihindarkan dari keburukan yang sangat mungkin terjadi. Wah. Nah, ketika para sahabat mendengar seperti ini senang ya. Wong ternyata doa itu pasti dikabulkan meskipun bentuknya macam-macam. Para sahabat lalu kemudian berkata, qalu ya, idzan nukthir ya. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa kalau gitu. Ben
apa jenenge semua dikabulkan atau minimal jadi pahala di akhirat atau minimal dihindarkan dari keburukan tadi itu. Ya. Nabi kemudian menjawab, Allahu Akbar, karunia Allah jauh lebih banyak lagi. Mbok kamu ndonga sak dunia ini ndonga kabeh sering-sering sekalipun rahmat Allah, karunia Allah itu lebih besar daripada permintaan yang kamu minta itu. Jadi Masya Allah ya, jelas sekali ya Bapak dan Ibu-Ibu ya, bahwa yang namanya doa itu pasti dikabulkan ya, hanya saja memang pengabulannya itu tidak harus persis sama dengan apa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabulan doa oleh Allah itu bentuknya macam-macam, tergantung sesuai dengan kehendak Allah, tidak berdasarkan kehendak kita, tidak berdasarkan kemauan kita. Itu yang harus kita pahami. Itulah sebabnya kemudian Imam Nawawi di dalam syarah terhadap poin ini kemudian menyitir juga sebuah hadis Nabi yang menyatakan ruwiya annahu qala, ya, diriwayatkan bahwa sungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa taraddu bi qada'ika wa taqna'u bi ata'ik. Ya. Rawahu Tabrani. Ya. Nabi mengajarkan doa, Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku mohon kepadamu nafsan mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Ya. Nafsu yang mutmainnah itu apa? Tanda-tandanya ya, tu'minu biliqa'ika. Jadi kalau kita punya nafsu mutmainnah itu pasti akan percaya dengan hari nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari akhirat. Karena kita ini akan sowan pada Allah dan bertemu kepada Allah, maka kita ya tadi harusnya memperbanyak amal ibadah itu. Wa tardha bi qada'ik, dan ridha dengan qada'mu, ya. Qada' itu ya ketentuan Allah tadi itu, ya. Ya, lalu wa taqna'u bi ata'ik, dan bi ata'ik, dan juga kamu qanaah, kamu menerima apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, jadi nafsu mutmainnah itu tandanya kita ridho dengan ketentuan Allah dan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaitannya dengan doa tadi ya, sekali lagi bahwa ketika kita berdoa, kita itu kemudian punya daftar rincian permintaan sampai diri ya. Sekali lagi, itu semua pasti dikabulkan ya, hanya saja pengabulannya itu bukan kok harus sesuai dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kehendak Allah itu. Makanya Allah memberikan apa saja kepada kita, ya kita harus ridho tadi dan harus menerima tadi itu. Itu intinya, ya intinya begitu. Ya. Ya. Kalau dikabulkan dalam bentuk sesuai dengan permintaan, alhamdulillah. Bisa juga kita dihindarkan dari berbagai masalah atau hal-hal yang buruk, musibah, ya. Bisa jadi. Ya. Setidak-tidaknya itu ternyata disimpan oleh Allah yang nanti akan diberikan di hari akhirat nanti, ya. Luar biasa ya, sehingga kemudian doa itu sekali lagi tidak ada yang muspro. Doa itu tidak ada yang tidak bermanfaat, tidak berguna, ya. Sekali lagi, doa itu ibadah, ya. Terlepas dari dikabulkan dan tidak dikabulkan, itu sudah merupakan ibadah, dan karena itu pasti berpahala, ya. Dan sekali lagi, kalau dikabulkan Allah, wah itu betul-betul memang merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat penting yang harus kita ingat, ya sekali lagi, jangan sampai kita itu kemudian lalu dengan berdoa itu tergesa-gesa, ya tergesa-gesa, lalu kemudian bahkan kemudian kalau tidak segera terpenuhi berputus asa, itu jangan sampai.
ya. Justru bisa jadi kalau doa itu tidak segera dikabulkan Allah, itu malahan merupakan jalan yang Allah berikan agar supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini kan punya kecenderungan toh, kalau berdoa, doa ini langsung dikabulkan, baru dikabulkan terus rak gelem donga meneh selali wisan. Ya. Wong kepinginane wis keturutan, ya. Ning nak kira-kira durung dituruti, kowe oleh ndonga kira-kira tambah tenanan. Lah, itu bisa jadi malahan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih dekat kepadanya. Ya. Ya. Jadi semua yang datang dari Allah harus kita tanggapi secara positif, ya. Wah, ini Gusti Allah kepengen aku supaya luwih cedak maneh ini, ya. Gusti Allah ingin saya lebih dekat kepadanya. Dan bagi orang tertentu justru kebahagiaan tertinggi itu bukan ketika doanya sekedar dikabulkan, ya. Jaluk tuku sepeda motor dituruti, bukan itu, tapi dia bisa merintih, bisa menangis di hadapan Allah. Itu malah justru kebahagiaan yang lebih tinggi lagi sebenarnya, ya, di hadapan Allah itu. Ya, sehingga Masya Allah, ya, sehingga semuanya positif bagi orang yang beriman itu, ya. Dan tentu saja, ya, yang lebih penting lagi, ketika kita berdoa kok belum dikabulkan Allah, itu justru ya mestinya menjadi bahan evaluasi bagi diri kita, ya. Apakah kita ini ketika berdoa sudah sungguh-sungguh? Apakah kita berdoa ini sudah betul-betul bersih? Ya, makanan kita, pakaian kita dari hal-hal yang haram, ya. Ya. Karena memang ada kemungkinan memang doa itu tidak dikabulkan Allah dengan sebab-sebab tertentu, ya. Belum lama ini saya pernah ngaji di RT saya itu, ya, RT 3 itu, dan itu sudah saya upload juga di YouTube itu, ya, tentang ada 10 penyebab tidak dikabulkannya doa menurut Ibrahim bin Adham, salah seorang sufi yang cukup terkenal, ya. Ternyata ada 10 itu yang menyebabkan doa tidak dikabulkan, banyak sekali, ya. Kalau dalam hadis Nabi, ya, diantaranya yang tidak yang menjadikan doa tidak dikabulkan itu ya makanan haram, pakaian haram, itu yang juga menghambat dikabulkannya doa. Sehingga sekali lagi, kalau tidak dikabulkan doa itu bukan Allah menyalahi janjinya, tetapi bisa jadi memang kesalahan ada pada diri kita itu, ya, yang memang di dalam melaksanakan permohonan berdoa itu bisa jadi kurang sungguh-sungguh, bisa jadi memang ada syarat-syarat tertentu yang tidak terpenuhi, sehingga memang belum dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, sehingga dengan demikian kita menjadi tetap rendah hati di hadapan Allah, tidak merasa mendikte Allah, tetap berusaha untuk memohon kepada Allah, ya, dan senantiasa berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisa seperti itu, maka wah, sekali lagi kita ini insya Allah bisa dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, ya, karena doa itu merupakan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Mari kita akhiri dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.